Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian tentang analisis data kualitatif. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Nur Aliyah dan yang kedua ada Nurul Ika Putri. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian data kualitatif. Jadi, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau di sini disebut dengan triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Dan selanjutnya, Susan Steinbeck menyatakan, belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang untuk mendukung kesimpulan atau teori. Selanjutnya, Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras analisis, memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Di sini, bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Selanjutnya itu ada proses analisis data. Yang pertama itu ada analisis sebelum di lapangan. Di sini, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua itu ada analisis data di lapangan, model Milos dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data ini mencakup yang pertama ada data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Di sini, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua itu ada data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Selanjutnya, yang terakhir itu ada teori dalam analisis data kualitatif. Pada pendekatan kualitatif, kita tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Di sini sebaliknya, sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap analisis data yang kemudian digunakan dalam proses penelitian sebagai perbandingan dengan teori yang lain. Yang pertama itu ada pendapat Ground's Theory. Dalam Ground's Theory, Strauss dan Corbin yang telah dikutip oleh ilmuwan yang Annelise dan Donald menyatakan bahwa pengembangan sebuah teori merupakan bagian puncak penelitian, yaitu sebuah teori yang didasarkan pada data. Teori ini dapat disajikan sebagai diagram logis, suatu gambaran visual hubungan antar konsep. Apakah hasil akhir suatu penelitian berupa pola, generalisasi, atau model visual? Hasil akhir tersebut menyajikan suatu teori yang dikembangkan oleh peneliti. Yang kedua itu ada kerangka analisis. Berbeda dengan Ground's Theory, pada kerangka analisis ini secara nyata dibangun aplikasi penelitian.
Di sini, aplikasi penelitian secara khusus membutuhkan informasi dan menyediakan rekomendasi yang disebut atau dibuat dalam skala waktu. Kerangka analisis menggunakan pendekatan induktif. Nah, di pendekatan ini dapat digunakan dalam masalah khusus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.